Ke Bandar Pusaka mencari talam sehingga sebentar ke kampung selamat. Saya buka dengan salam, tolong dijawab dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku ingin berbagi tips menarik mengenai dunia literasi dan karya fiksi. Bagaimana ya caranya menjadi penulis yang dapat menciptakan sebuah karya fiksi layaknya Asma Nadia, Habibur Rahman El-Shirazi, Helvi Tiana Rosa, atau Terelie? Jika ada yang melemahkan semangatmu dengan mengatakan, "Hei, kita tinggal di Kabupaten Aceh Tamiya, sebuah kabupaten kecil yang berada di Provinsi Aceh, provinsi paling ujung baratnya Indonesia lagi. Memangnya bisa?" Jawabannya pasti bisa. Tentunya kamu harus punya kegemaran dalam hal membaca buku. Nah, pertanyaannya, kamu suka membaca buku atau tidak? Atau jangan-jangan kamu malah hobi baca status sosial media orang saja? Berbicara tentang dunia literasi, tentu kita sudah tidak asing lagi. Sebagaimana yang diketahui, literasi adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif dalam berbagai konteks, termasuk membaca, menulis, angka, media, dan digital, untuk meningkatkan kecakapan hidup, pengetahuan, dan partisipasi dalam masyarakat. Ya, secara tidak langsung, literasi juga dapat diartikan pengetahuan yang diketahui secara mendalam tentang apa yang telah dibaca, dengan mengerti maksud tujuannya dan juga mengaplikasikannya dalam bentuk menyampaikan kembali kepada orang lain. Medianya bisa dalam bentuk lisan dan juga tulisan. Belajar yang paling sederhana adalah dengan membaca buku. Begitu cintanya dengan buku, Muhammad Hatta pernah berujar, "Aku rela dipenjara asalkan dengan buku. Karena dengan buku, aku bebas." Lembar-lembar yang terhampar, bau kertas yang menjalar, aroma yang menular, menguatkan akar, meninggikan nalar. Dengan banyak membaca buku, tentu pengetahuan kita semakin meluas, semakin banyak inspirasi yang didapat untuk menuangkan ide, gagasan, dan lain sebagainya. Sedikit tips dari aku yang sudah pernah melahirkan sebuah karya fiksi. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membaca. Ya, membaca adalah jendela dunia. Sejak usia dini, ibuku selalu membekali dengan berbagai buku bacaan. Beranjak remaja hingga dewasa, hal-hal yang berkaitan dengan dunia literasi mulai disukai dan juga ditekuni. Saat menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, perpustakaan ini turut menjadi saksi tempat di mana aku sering mencari inspirasi dan mengenal lebih dalam dunia literasi. Jika kamu ingin memperkaya perbendaharaan kata dan memperluas khasanah keilmuan, maka cara terbaiknya adalah dengan perbanyak membaca. Iqra, bacalah. Demikianlah perintah pertama Allah kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril. Kedua, belajar kaidah kepenulisan. Kamu harus lebih banyak mencari referensi tentang kaidah kepenulisan yang baik. Belajar kaidah kepenulisan yang sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan, atau yang kini kita kenal dengan sebutan PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Dari situlah kamu akan mengetahui apa saja kata baku yang sesuai dengan PUEBI atau bukan. Misal penyebutan kata masjid dan juga masjid, apotik dan juga apotik, aktivitas menggunakan V dan juga aktivitas yang menggunakan huruf F. Nah, dari 3 contoh ini saja kita sering keliru, bukan? Harus banyak belajar lagi ya. Selanjutnya yang ketiga adalah mencari inspirasi. Mencari inspirasi itu bisa dari mana saja. Ketika lagi di jalan, di keramaian, lagi duduk, bahkan sedang melamun pun inspirasi itu bisa datang. Daripada kamu melamun mikirin gebetan, lebih baik kamu melamun untuk menghasilkan karya. Bisa aja deh. Tapi yang lebih banyak mendukung inspirasi itu untuk datang ya ketika membaca berbagai jenis buku bacaan. Kalau kamu ingin menciptakan karya fiksi, maka perbanyaklah bacaan buku tentang novel. Sekarang novel itu begitu menjamur keberadaannya ya. Dapat ditemukan via offline maupun online. Dengan berbagai gaya bahasa dan ciri khas masing-masing penulisnya, kamu bisa loh sedikit mengadopsi gaya kepenulisan penulis favorit kamu. Biasanya hal tersebut dilakukan untuk membangkitkan semangat dan gairah menulis. Meski sekilas gaya tampak sama, namun tetap harus memberikan ide cerita yang berbeda. Sebab bagaimanapun ini adalah tulisan kamu dan tulisan kamu harus berbeda dengan orang lain. Ingat ya, yang ditiru itu gaya kepenulisan,
menambahkan isi cerita karena sudah masuk kategori plagiat. Dan berkat hasil pembelajaran inilah akhirnya aku menerbitkan sebuah novel Islami pada tahun 2017 yang berjudul Takdir Cinta. Ya, novelku laris manis di kalangan remaja, dihiasi romansa kisah cinta remaja dalam tuntunan syariah, yaitu mensyiarkan pacaran setelah menikah. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengikuti kelas belajar menulis online. Sekarang sudah banyak sekali referensi belajar kelas menulis via online ya. Untuk kamu yang gemar menulis tapi ragu untuk memulainya dari mana, nah langkah ini bisa sangat membantu. Kamu akan dipertemukan via daring bersama para penulis nasional hebat dan bergabung dengan para penulis pemula di seluruh Indonesia. Tidak perlu malu dan juga takut, selama mengikuti kelas kamu akan dibimbing dengan pembelajaran dan motivasi yang sangat bermanfaat. Lalu bagaimana kita sudah menikah? Memangnya bisa ikutan belajar? Sama halnya seperti aku, setelah berubah status menjadi istri sekaligus seorang ibu, tak lantas menjadikanku enggan untuk membaca dan juga melahirkan sebuah karya. Dalam kesibukan sebagai ajudan istri wakil bupati Aceh Tamiang pada tahun 2020, di waktu senggang aku menyempatkan diri untuk mengikuti kelas menulis online atau yang disebut dengan KMO. Didirikan oleh penulis nasional Kang Tendi Murti, seorang founder kelas menulis online yang telah aktif memberikan pelatihan menulis dan menjadi pembicara di berbagai acara yang terkait dengan dunia literasi. Dari hasil pembelajaran selama mengikuti kelas, aku kembali menerbitkan sebuah buku antologi bersama penulis lainnya yang berjudul Busur Jumantara, kumpulan dari berbagai cerpen penggugah jiwa dan kisah-kisah inspiratif. Dan yang terakhir, aktif menulis di berbagai platform sosial media. Definisi literasi telah berkembang dari sekedar melek huruf menjadi kemampuan yang lebih komprehensif dan kritis untuk memahami dan bertindak berdasarkan informasi di era digital. Nah, di sini aku pergunakan sosial media untuk mengasah bakat yang ada di dalam diri, aktif menulis dari berbagai platform seperti aplikasi KBM yaitu Komunitas Belajar Menulis dan Forsen yaitu Forum Silaturahmi Emak Menulis. Nah, di berbagai platform tersebutlah aku dapat menuangkan karya berupa cerbung yaitu cerita bersambung. Dari setiap komunitas kamu akan disuguhi berbagai tugas menantang yang akan membuat kamu bersemangat untuk menulis di setiap harinya. Alhamdulillah, tulisanku pada saat itu mendapatkan apresiasi yang cukup baik. Para pembaca tak sabar menanti kelanjutan ceritanya dan tak lupa mereka meninggalkan jejak di kolom komentar. Tentunya dalam setiap tulisan kita seharusnya diperlukan adanya pesan moral yang dapat dijadikan pembelajaran, hikmah dan bagian daripada dakwah kepada kaum muda-mudi tentang bagaimana bingkai syariat mengatur tentang urusan kehidupan manusia termasuk persoalan cinta. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu masih ragu untuk memulai menulis? Bagi kamu yang mengaku pegiat literasi harus berani memulai untuk menulis, apapun itu bentuknya. Apakah menulis artikel, menulis esai, menulis fiksi, menulis buku, menulis apa saja yang bisa menjadi warisan intelektual bagi masyarakat. Ada ungkapan yang mengatakan jika usia tak sampai pada umur dunia maka sambunglah dengan tulisan. Aku sudah mencobanya, dengan literasi dapat melahirkan karya fiksi. Sekarang saatnya giliran kamu. Buku memang benda mati, tapi kandungannya dapat menghidupkan hati. Yuk ke perpustakaan, bacalah buku, cintailah. Di warung Bu Asi, tempatnya asri dan juga bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Salam literasi dari Tri Maulia Ningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.